terluka karena kasih-Mu. Mari menari, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia. Katakan, selalu bersamamu. Yesus Tuhan mulia. Katakan dengan iman, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Beri sorak-sorai kembali untuk Tuhan kita. Yes. Mari kita mengapi-apikan diri, sebab Dia begitu baik. Amin. Amin. Masuk gerbangnya bersama-sama. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti dan menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Yes. Masuk hadiratnya bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Gerakkan kakimu dengan riang gembira, sebab Tuhan baik. Itu baik, bahwasanya
selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari bersama-sama tanggalkan beban kita. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti dan menari. Bangkitlah. Kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari gerakan kakimu. Gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Mari saudara, kita gerakan kaki kita bersama-sama. Siap-siap, kita mau bersaut-sautan. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Mari bersama kita melempar. kita melempar. Satu harmoni, Satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. kita bernyanyi, Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Mari bersama Mari bersama kita melempar. kita melempar. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerakan kakimu dengan riang gembira. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya tuh selamanya. Biar segala yang bernafas, Ya segala, biar segala yang bernafas, segala yang bernafas. biar segala yang bernafas memuji Dia. Shalom, selamat datang dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron Magelang. Sungguh kami rindu pada jemaat, apalagi kita bisa bertemu, bertatap muka, tetapi kita percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan, amin. Dan kami mengucapkan welcome home bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru bergabung bersama kami. Dan bagi Anda yang belum bergabung di dalam Connect Group, kami rindu untuk mengenal Anda lebih dekat lagi. Dan untuk informasi mengenai CG, kami mempersilahkan saudara sekalian untuk menghubungi WA di nomor 085 100 515 771. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat memberikan dengan cara transfer seperti berikut. Bersama-sama jemaat, kita akan berdoa untuk persembahan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan kasih,
Dan sepanjang hari ini kami boleh mengalami akan berkat Tuhan. Dan kini saatnya kami siap memberi yang terbaik lewat setiap persembahan yang sudah kami bawa. Kami rindu Tuhan biar ini menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat jemaat yang memberi. Biar Kau juga terus menyertai apa yang hari ini mereka kerjakan. Tuhan, tolong Tuhan yang terus hadir di dalam setiap kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, connect group, dan lain-lain. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hati kami tenang saat kami datang mendekat kepadamu, karena Engkaulah sumber damai sejahtera di dalam hidup kami. Engkau tak tergantikan ya Tuhan, biar selalu setiap waktu, sehari demi sehari kami selalu menanti-nantikan Engkau, mencari wajah-Mu, menyembah-Mu, yang menjadi kesukaan kami senantiasa seumur hidup kami. Terimalah pujian kami sebagai penyembahan kami yang berkenan kepadamu, hidup kami ini ya Tuhan. Pakailah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan duduk tenang, diam, mendengarkan firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, perdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Kami siap melakukannya dan kami siap diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita bisa dipertemukan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sekalipun belum bisa tatap muka, masih online, tetapi segera percayalah dalam anugerah Tuhan, kita akan dipersatukan dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia, mendengarkan firman Tuhan juga di dalam anugerah Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Mari siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan yang berkuasa untuk menguduskan hidup kita, menjadikan hidup kita semakin indah dan berkenan kepada Dia. Firman Tuhan ada di dalam Mazmur 62, bacaan kita pada hari ini diambil dari firman Tuhan Mazmur 62 ayat yang pertama dan seterusnya. Mari kita baca dan renungkan bersama. Ada hikmat Tuhan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca, merenungkan, dan kita siap melakukannya. Dan lihat ketika kita menjadi pelaku firman, hidup kita tak pernah sama lagi. Tuhan menyertai. Judulnya, perasaan tenang dekat Tuhan. Satu lagu pujian tadi yang kita nyanyikan sungguh indah, meneguhkan bahwa ketenangan kita yang sejati itu saat kita datang mendekat. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada kasih karunia, damai sejahtera. Kasih itu tidak ada ketakutan di dalamnya, dan kasih Allah memenuhi hidup kita. Selalu, mari setiap hari, setiap waktu cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan berkata demikian. Yuk kita baca satu ayat demi satu ayat. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini Mazmur Daud, bagaimana kehidupan Daud itu relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Daud juga mengalami masa-masa yang sulit, ya, tetapi juga mengalami juga kemenangan yang glorious. Karena Tuhanlah yang memberikan kasih karunia kepada dia untuk mengalami penyertaan Tuhan, demi penyertaan Tuhan semakin nyata. Saya yakin dan percaya ketika kita membaca kitab-kitab Mazmur ini, kita akan diberkati Tuhan. Dan Mazmur yang dinyanyikan Mazmur Daud ini disebutkan menurut Yedutun, ya. Jadi Mazmur Daud ayat 1 barusan yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan kota bentengku, keselamatanku. Aku takkan goyah. Itu Mazmur Daud menurut Yedutun. Ada yang menarik di situ. Siapa Yedutun itu? Ya, siapa Yedutun itu? Ketika saya selidiki Yedutun itu siapa? Ternyata firman Tuhan menceritakan juga Yedutun itu adalah orang tua atau papa, ayah, bapak dari seorang yang terkenal, namanya juga diceritakan di Alkitab, Obed Edom namanya. Jadi Yedutun ini adalah papa dari
Obed Edom. Ada firman Tuhan di 1 Tawarikh 16 ayat 38 yang B, di situ ditunjukkan bagi kita Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Yang menarik adalah ketika kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang sudah mengkhotbahkan tentang kisah Obed Edom. Kita tahu ceritanya bukan jemaat Tuhan. Bagaimana tabut Tuhan ketika dibawa Daud itu mau bawa ke Yerusalem. Di situ mampir dulu sejenak ke rumah Obed Edom. Ada di kisahnya tertulis di 1 Tawarikh pasal 13 ayat 14. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Kita tahu cerita ini. Betapa keluarga Obed Edom diberkati Tuhan dengan hadirnya tabut Tuhan itu. Tabut Tuhan itu adalah perlambang simbol dari kehadiran Tuhan. Sebab itu pastikan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada mezbah yang kita bangun di mana Tuhan hadir. Suasana surga pun akan tinggal di dalam rumah tangga kita. Bangun penyembahan, bangun cari kehendak Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas semuanya sehari demi sehari, ya. Dan Obed Edom kenapa terpilih menjadi tempat tabut Tuhan dititipkan sejenak di situ? Karena ternyata Obed Edom itu memiliki keturunan di atasnya, nenek moyangnya adalah Yedutun. Yedutun itu artinya, arti nama Yedutun itu sendiri adalah paduan suara puji-pujian atau seorang penyembah yang menyanyikan syukur kepada Tuhan. Apakah hari ini kita sudah bersyukur pada Tuhan? Jangan lewatkan sehari kita tanpa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik adanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Ya, Yedutun itu seorang penyembah. Mari kalau kita sebagai orang tua, jadilah penyembah-penyembah. Tinggalkan warisan legacy buat anak-anak cucu kita biar melihat bahwa kita ini menjadi penyembah Tuhan yang hidup. Dan kelak itu menjadi warisan yang terbaik, takut akan Tuhan. Kita mungkin sebagai orang tua mempersiapkan pendidikan yang terbaik. Harta benda mungkin kita akan wariskan satu hari, itu baik. Harta benda, warisan yang baik, tetapi yang terbaik, yang lebih daripada itu, yang berharga, yang bernilai adalah warisan iman, takut akan Tuhan. Teladan bagaimana kita menyembah Tuhan di atas segala hal yang kita lakukan, kita persembahkan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik, selalu kita bawa kepada Tuhan di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, penuh kasih, penuh cinta ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan seperti itu kan di Perjanjian Baru. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan yang terbaik, sebagai penyembahan kita yang terbaik. Yohanes 4 ayat 23 juga menyatakan pada kita akan tiba waktunya, saatnya akan datang dan telah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, saya berdoa setiap kita dimulai dari setiap orang tua, jadilah penyembah. Kita harus berfungsi jadi imam buat anak-anak kita. Jadi teladan untuk mereka juga mengenal Allahnya. Seperti itu. Dan lihat ketika sebuah keluarga membangun hidupnya dimulai dari orang tuanya. Menjadi teladan, menjadi penyembah tadi Tuhan. Mengundang Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, penuh otoritas tertinggi. Maka lihat anak-anak cucunya pun akan perkasa di bumi. Itulah janji Tuhan. Terimalah janji Tuhan. Setiap orang tua yang hidup dalam takut akan Tuhan, menyembah Dia. Firman Tuhan berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Mereka akan dipakai Tuhan jadi berkat, jadi kesaksian, bahkan jadi inspirasi bagi banyak orang. Setidaknya buat generasinya, anak-anak kita pun akan memuliakan nama Tuhan. Akan menjadi terang, menjadi garam dan terang dimanapun dia berada. Oh haleluya, mari ambil tanggung jawab ini. Oh setiap orang tua dan setiap anak-anak yang kalau kita ini adalah anak gitu ya di dalam rumah tangga. Saya juga adalah seorang anak sebelum papa mama dipanggil pulang kepada Tuhan. At the end kita semua adalah anak-anak di hadapan Tuhan. Jangan gagal jadi anak, karena kalau kita gagal jadi anak, kemungkinan besar kita juga bisa gagal jadi orang tua. Jadi kita harus belajar
menganakkan diri dengan orang tua yang ada di atas kita, otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Nurutlah, hormati mereka sebagai otoritas yang Tuhan percayakan ada di atas kita untuk menjaga, mengcover kita. Turuti nasihat, dengarkan nasihat dia, mintalah pertimbangan dan doa kepada mereka. Selalu, jangan lawan, jangan kurang ajar sama orang tua kalau kita yang sebagai anak-anak. Lihat, biar terjadi keseimbangan ini. Betapa indahnya keluarga demi keluarga yang hidup di dalam kasih persaudaraan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ya, haleluya, haleluya. Dan ada teladan-teladan dari pemimpin-pemimpin kita. Saya sendiri punya mentor-mentor yang Tuhan taruh juga percayakan ada di atas saya. Contohnya Pastor Bernard, beliau pernah dalam satu khotbah, saya dengarkan beliau mengajar. Beliau bercerita bagaimana dia juga dalam masa pertumbuhan gitu ya, masa kecilnya dulu waktu SD, SMP, sama SMA mungkin, kalau enggak saya salah. Beliau itu begitu rendah diri, enggak pede gitu. Tetapi Pastor Bernard memiliki seorang tua yaitu mama yang diceritakan beliau waktu itu adalah pendoa syafaat yang selalu mendoakan beliau. Selalu melepaskan berkat sehingga seperti kita ketahui sekarang beliau dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi berkat kesaksian membawa banyak orang datang mengenal Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Wow, hidup yang seperti itu yang saya mau menginspirasi. Jadi berkat, jadi kesaksian, jadi bermakna. Tidak berlalu dengan begitu saja. Lebih lagi hamba Tuhan gembala kita tercinta Pastor Philip pun pernah dalam satu khotbah menceritakan bagaimana beliau juga memiliki figur orang tua, omahnya yang menjadi pendoa juga mendoakan anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga beliau juga akhirnya dipakai Tuhan dengan keterbatasan beliau yang dulu pernah diceritakan fisiknya sebagai macam. Dan tetapi dipulihkan Tuhan, diurapi Tuhan, luar biasa. Ya, banyak orang pun beroleh keselamatan melalui pelayanan beliau. Dilepaskan segala macam, menerima yang segala yang terbaik. Wow, mari inginkan seperti itu. Saudara, kita dipakai Tuhan menjadi alat kasih-Nya dimanapun kita berada. Menurut panggilan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Ya, saya pun tidak terlewat saudara. Saya bersyukur saya dilahirkan di dalam keluarga yang papa mama saya almarhum semua sih. Tapi saya tidak pernah lupa bagaimana mama saya dalam hal ini juga berdoa setiap jam 12 malam. Selalu beliau itu bangun dan berdoa, bersimpuh di samping ranjang itu. Dan berdoa, memuji menyembah Tuhan. Menyebut nama-nama anak-anaknya satu persatu. Dan ketika satu malam, beberapa kali sih, tapi satu malam saya terbangun untuk ke toilet gitu, pipis. Tetapi ketika melewati kamar, kan kamar kami berbeda, saya mendengar nama saya disebut dan saya didoakan. Saya terharu, wah Tuhan terima kasih. Dan sekarang hari ini saya melayani, menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Itu adalah salah satu menjadi doa dari beliau almarhum. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Dan kita kalau anak muda, engkau adalah anak, mari juga bangkit, teladani mereka. Satu kali Daud dalam hal ini sebelum meninggal dunia, ya, dia mempersiapkan generasi berikutnya untuk menggantikan dia. Dan dia memilih Salomo dan dia memberikan satu kata-kata terakhir yaitu sebuah doa. Apa? Ya ini sangat penting. Kata-kata terakhir itu dalam hidup seseorang itu sangat penting. Dan ini dari Raja Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Beliau berpesan pada Salomo anaknya. Ada di dalam 1 Tawari pasal 28 ayat yang 9. Saya ulangi 1 Tawari pasal 28 ayat 9. Ini doa Daud, pesan Daud buat Salomo anaknya. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah
kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini pesan terakhir Daud kepada Salomo. Dan seperti kita ketahui, di Alkitab mencatatnya, kitab Amsal yang ditulis Salomo pada zaman masa mudanya, begitu luar biasa hikmatnya. Tidak ada raja sebelum dan sesudah dia yang seperti dia. Bahkan di dalam ketika dia menjabat sebagai raja, jaya sekali kerajaan Israel. Bahkan diceritakan perak itu seperti batu di jalanan. Betapa luar biasa zaman Salomo memerintah di masa muda. Karena dia hidup di dalam prinsip atau pesan terakhir Daud untuk dia mengenal Allahnya, untuk dia beribadah kepadanya, untuk dia dengan rela hati yang tulus ikhlas menyembah Dia, menjadikan Tuhan juru selamatnya, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, ya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya. Tetapi seperti kita ketahui, ada satu kitab yang ditulis oleh Salomo di masa tuanya. Kitab itu adalah kitab Pengkhotbah. Banyak kata-kata sia-sia di situ. Kesia-siaan adalah kesia-siaan semuanya adalah kesia-sia belaka. Karena di sepanjang itu ada banyak orang yang mencondongkan hati Salomo kepada ilah-ilah lain, pada penyembahan berhala. Sebab itu semuanya dia tulis jadi sia-sia. Hidup seperti apa yang kita mau? Mari kita janjian bersama-sama jemaat Tuhan. Kita finishing well, kita finishing strong, kita selesaikan hidup kita ini. Ya, tidak ada penyesalan di dalamnya. Karena kita sehari demi sehari hidup dituntun, dipimpin untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehendaknya. Hidup yang seperti itu pasti akan berdampak, pasti signifikan, pasti memberi faedah. Hidup yang seperti itu pasti menginspirasi, pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Biar nama Tuhan yang telah diserukan dalam hidup kita semakin termasyur dalam hidupan kita. Ketika kita taat mengerjakan apa yang terutama dalam hidup kita. Hidup dalam kasih kepada Allah, kasih kepada sesamanya. Amin saudara. Amin, haleluya. Sebenarnya ya, kalau kita ini mengalami hal-hal yang enggak ideal dalam hidup, contohnya pergumulan demi pergumulan yang tak pernah habis, satu masalah datang lagi diselesaikan, lagi di fighting gitu ya, kita atas masalah itu lagi di fight, berjuang, ada masalah lagi muncul yang baru. Sepertinya kau enggak pernah habis, tetapi mari bercermin dalam firman Tuhan ini saudaraku. Sesungguhnya yang menjadi masalah utama bukanlah masalah itu sendiri. Yang menjadi masalah utama adalah bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Kalau kita ini mengenal Tuhan dengan benar, pasti kita akan selesaikan dan kita akan lalui pergumulan masalah demi masalah itu dengan kemenangan. Karena Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Allah beserta kita. Ada hari yang ketiga, dia bangkit bukan dari maut, dia mengalahkan maut. Maut aja telah dikalahkan. Apa yang lebih besar daripada maut? Maut aja Tuhan kalahkan. Demikian, itu bagi kita diperbuatnya, diberikannya buat kita. Supaya kita beroleh pengharapan di dalam Dia. Percayalah, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Dia, pengharapan kita kepada Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah sia-sia, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari saudara, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dalam dan dalam lagi. Dalam dan dalam lagi. Dan disitulah ketika kita bisa mengalami kemenangan, mengalami penyertaan, maka kita akan dipakai Tuhan, ya, jadi kesaksian. Karena bukankah kita ini saksi, kata Tuhan, saksi-saksi Kristus. Amanat agung Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ya, kita ini saksi untuk pergi keluar, memberikan jawaban, solusi. Karena Tuhan kasih hikmat. Ada nasihat yang keluar dari perkataan kita. Bukan kata-kata sia-sia, bukan kata-kata kutuk. Tetapi kata-kata firman, kata-kata iman
buat mereka yang membutuhkan. Ketika mereka menceritakan pergumulan, bagaimana kita sudah melalui semuanya itu. Ceritakan bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ceritakan bahwa Allah pada akhirnya mendesain, membuat segala sesuatu itu indah di dalam waktu Tuhan. Dia tak tergantikan, Dia yang terbaik, Dia yang termulia. Jangan pernah gantikan Dia dengan apapun juga, saudara. Saya tahu hidup ini begitu dinamis. Lika-liku, turun naik, saya tahu. Tapi biar kita sama-sama kuatkan, teguhkan hatimu. Sebentar lagi kita akan menyeberangi sungai Yordan. Sebentar lagi kita akan lalui ini bersama-sama dengan sorak-sorai. Karena Allah membuat kita seperti orang yang bermimpi ketika kita hidup di dalam kehendak dan rencananya. Terus menabur, menanam, Allah yang akan kasih pertumbuhan. Menabur, menanam kebaikan, menabur, menanam kasih. Ya, kasih tak pernah gagal. Ada orang-orang yang mungkin bergumul kesehatan, keselamatan, belum kenal Tuhan. Doakan mereka kalau ada pasangan atau ada anak atau ada siapa, saudara belum beroleh kasih karunia. Ayo gumulkan, bawa doa. Doakan mereka dan jadilah saksi melalui perbuatan nyata. Enggak cukup dengan kata-kata saja, tapi lewat perbuatan nyata. Karena dari perbuatan itu orang akan dimenangkan oleh kesalehan kita, bukan? Mari, jangan gentar, jangan tawar hati, ya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat dan tersedia bagi kita kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Mari kita lanjutkan. Kita belajar apa dari satu ayat? Ini kita masih satu ayat, Bapak Ibu Saudara. Jadilah penyembah. Karena penyembah itu, setiap penyembah beroleh tempat yang spesial di hati Tuhan. Jadilah penyembah. Dan kejarlah yang terutama dalam hidup, yaitu perkenanan Tuhan. Karena saya yakin nih, di dalam perkenanan ada penyertaan. Saya ulangi, kejarlah yang terutama dalam hidup, perkenanan Dia. Apakah kalau aku membuat keputusan ini, Tuhan tidak berkenan enggak ya? Apakah ini baik? Baik menurut siapa? Buat diri sendiri atau baik menurut banyak orang? Pikirkan, kalau buat keputusan ini melangkah sini situ, ini benar enggak ya? Berkenan enggak kepada Tuhan? Apakah ini tepat? Tepat itu persis seperti lingkaran satu tetap, yang satu tengah satu, ya udah enggak ada yang lain, tepat. Itu artinya yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2 kan mengajarkan, karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau akan dapat mengetahui, mengenal manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Selalu kalau kita mau buat keputusan, selalu libatkan Tuhan. Tanya kepada Dia, jangan sembrono dengan buat banyak orang harus menanggung penderitaan demi penderitaan karena keputusan-keputusan yang tidak melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan rencananya itu setinggi langit dari bumi, kata firman. Demikian jauhnya rancanganku daripada rancanganmu. Biar ketika kita sepakat dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tak tergantikan. Apapun seberapa sempurna yang kita bisa rencanakan, tak pernah menandingi daripada Allah yang memiliki blueprint dalam hidup kita yang terbaik, yang mulia, lebih segalanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-3 dan sampai yang ke-5. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ayo tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Kalau kita baca ayat ini, satu ayat demi satu ayat, setiap kata demi satu kata, dan kita merenungkannya. Dan kita berdoa, Roh Kudus terangi ya Tuhan, supaya aku dapat mengerti kehendak-Mu dalam setiap yang tertulis, yaitu firman Allah ini. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dapati
Kita bisa belajar beberapa hal ini saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan akan hanya percaya kepada Dia. Dia tidak akan pernah menduakan Dia. Karena tadi pengenalannya akan Tuhan. Dia tidak akan menggantikan Tuhan dengan apapun, siapapun yang ada di dunia ini. Karena orang itu tahu dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya, kebinasaannya. Tapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan berkata kan pada kita, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengarkan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga kita jalani hidup kita, tidak tersesat kita, tetapi kita bisa semakin mendekat menggenapi rencana Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna tadi. Ya, seperti itu. Dan orang yang demikian, yang percaya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan, tidak pada yang lain, akan beroleh pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu seperti jangkar yang kuat, yang firm. Pasti setiap janji firman Allah, ya dan amin, pasti digenapi dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua yang saya dapatkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Ya, ketika Mazmur Daud ini bermazmur memuji menyembah Tuhan, ayat-ayat yang kita barusan baca tadi, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6, mari kita buka ayat firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya ulangi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi saya tanya bukan, sudahkah hari ini kita mengucap syukur? Kalau belum, ayo mulai. Tidak kebetulan kita mendengar firman Tuhan ini menegur, memperingatkan. Tuhan itu belum selesai dengan hidup kita. Jangan selalu pandangi fokus pada masalahmu, saudaraku. Lihat Allah yang jauh lebih besar daripada masalahmu. Dan Dia sanggup menolongmu. Dan kuasanya terlalu besar bahkan untuk menolongmu. Untuk mengangkatmu kembali, memulihkanmu, menyembuhkan segala sakit dan lukamu. Dia berkuasa, Dia sanggup. Kenallah Allahnya ayahmu. Daud berpesan pada Salomo. Allah yang seperti apa yang kita kenal sampai hari ini? Allah yang saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita buatan tangannya. Dia berjanji sekali-kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan meninggalkanmu. Jadilah kuat di dalam Tuhan, jemaat Tuhan. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Nantikan Dia, ada hari ketiga akan datang menghampirimu. Masalah itu semua ada kadaluarsanya. Tidak selamanya kok kita bergumul atas satu hal saja. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Kalahkan itu. Taklukkan Goliatmu. Seperti Daud menaklukkan Goliat. Sesungguhnya Goliat itu adalah berkat terbesar dari Daud. Bukan mahkota ketika dia diurapi jadi raja atau mahkota diberikan di atas kepalanya. Bersorak-sorak diakui oleh rakyat Israel. Hidup Raja Daud, bukan itu berkat terbesarnya. Saya melihat berkat terbesar adalah Goliat yang ditaklukkan, yang ditundukkan. Dengan satu kali umban
Daud, Goliat itu pun jatuh terkapar di hadapannya untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Oh Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebesar apapun problematika yang kita hadapi, kita gumulkan hari ini, iman kita akan mengalahkannya. Katakan amin. Sebab apakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Orang percaya gak boleh kehilangan iman. Sebab imanlah yang membuat seorang itu berkenan kepada Dia. Tetaplah percaya, Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Anda sebagai orang tua, masakan kau membuat anakmu liar atau dibiarkan begitu saja, meminta-minta roti? Tidak, bukan. Daud dalam mazmurnya yang lain juga dia menulis, dahulu aku pernah muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena mereka hidupnya terpelihara di dalam Tuhan. Bahkan hidupnya terjamin di dalam Allah yang memberi kemenangan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terimalah janji Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Istirahat dulu, berhenti sejenak. Selah itu. Ada waktu-waktu rehat dalam hidupan kita. Saat-saat kita istirahat. Ya, Tuhan juga sudah memberikan contoh, Dia istirahat pada hari yang ke-7. 6 hari kerja menciptakan alam semesta ini, pada hari yang ke-7 itu sabat bagi Tuhan. Jangan paksakan hidup kita ini, tubuh kita yang terbatas. Kita kerja untuk mencari harta benda yang seberapa banyak akan kita bisa kumpulkan. Tapi kalau kita kehilangan kesehatan, tubuh ini lemah dan ngedrop dan akhirnya sakit. Maka harta benda itu akan dipakai juga untuk mengobati, menyembuhkan kita, itu belum tentu juga sembuh. Salah sendiri. Karena kesalahan kita. Ayo berhikmat, saudara. Tentukan prioritas hidup kita. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, kata Tuhan. Jangan pertaruhkan semuanya demi semangkuk kacang merah. Taulah yang terutama dalam hidup ini. Ketika Tuhan memberkati kita sehari demi sehari, bersyukur pada Dia. Oh, Tuhan Yesus, Engkau baik, terima kasih ya Tuhan. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Saudara, ada firman Tuhan mengatakan di 1 Tesalonika kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita mengucap syukur? Saya mendapati karena nama kita, namamu dan namaku sudah tertulis dalam kitab kehidupannya Allah. Sudah terjamin di dalam kekekalan, Allah yang menjaminnya. Tidakkah kita bisa mengucap syukur untuk satu hal ini? Hidup di muka bumi ini 70-80 tahun saja bukan? Sisanya penderitaan. Dan kebanggaannya ada kesusahan belaka. Lebih daripada itu kita lemah. Tapi ayo dong, saudara, berapapun banyak usia kita, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pastikan dalam hati kita ini selalu mengucap syukur, limpah dengan ucapan syukur kepada Dia. Karena kan sekalipun waktunya akan datang, kematian itu menjemput dan tak seorang pun berdaya ketika waktu itu datang. Sudahkah kita siap menghadapinya? Ketika seseorang itu penuh dengan ucapan syukur, dia melihat, dia mengenal Allahnya.
Tak ada ketakutan, tak ada khawatir, tak ada gentar sekalipun. Aku siap karena dia tahu dia akan bersama kembali kepada Allah, penciptanya, kekasih hatinya, Tuhan kita. Bersyukurlah karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bersyukurlah untuk apa lagi? Coba lihat tangan kita masing-masing. Apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di tanganmu? Kau masih punya suami? Kau masih punya istri? Kau masih punya orang tua? Kau punya anak, dikaruniai Tuhan anak? 1, 2 dan seterusnya. Itu di tanganmu. Itu dipercayakan kepadamu. Engkau punya harta benda. Engkau punya rumah. Engkau punya pekerjaan, masih bisa bekerja hari ini. Itulah berkat Tuhan yang dititipkan kepadamu. Supaya engkau bisa mencukupkan dirimu dan orang-orang sekitarmu. Sehingga engkau enggak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi menjadi kesaksian bagi orang lain. Bersyukurlah buat semuanya itu. Maknai setiap hari-harimu dengan benar, jemaat terkasih. Pasangan suami istri, janganlah ribut terus, konflik terus. Maknai dengan benar, hormati dia. Selama dia masih suamimu, hormati dia. Selagi dia istrimu, kasihi dia. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari dalam hidupmu. Karena bukankah engkau telah berjanji di hadapan Allah. Di dalam pernikahan yang kudus yang diberkati. Engkau akan hidup dalam mengasihi, melayani. Suka duka, sehat sakit, kelimpahan maupun kekurangan. Allah menjadi saksi dan kepada dia kita semua berjanji. Kalau engkau masih punya orang tua, jangan sia-siakan ya. Saya ngomong kayak gini gentar saya. Saya enggak punya orang tua lagi. Tapi saya puas, saya enggak menyesal. Sebelum orang tua saya dipanggil Tuhan ketika mengalami satu sakit. Oh, saya diperoleh kasih karunia untuk melayani dia. Setiap hari saya datang ke rumah sakit di ruang khusus itu. Saya nyuapin beliau. Hai Mam, David ini saya ajak memuji menyembah Tuhan. Bahkan ada satu peristiwa tak pernah ku lupakan. Ketika satu pujian saya nyembah, yuk memuji Tuhan ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ketika saya menyanyikan lagu ini, tahukah apa yang terjadi? Mama saya nangis loh. Di tengah-tengah kesadarannya menurun hanya 2 poin. Harusnya normal seperti kita itu kesadarannya 6, 7, minimal 5. Ini 2, itu sudah koma. Tapi ketika saya menyanyi di sebelah kepalanya, dia bisa mendengar. Sekalipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, tangan, kaki atau merespon apapun. Tapi ketika pujian dinyanyikan dia menangis. Saya usapkan air mata. Dan saya bisa let go. Mama tercinta, aman dan sudah senang dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan saya pun satu hari akan berjumpa dengan dia dalam tubuh kemuliaan. Oh indahnya, lihat semuanya itu saudara. Jangan pernah sia-siakan mereka. Tidak selamanya kita bisa bersama dengan mereka. Tidak selamanya. Layani, hormati, kasihi orang tua. Kita nggak akan pernah ada hadir di muka bumi tanpa mereka, bukan? Ingatlah hal itu. Hai anak-anak muda, jangan keraskan hatimu ketika pada hari ini aku mendengar suaranya. Bahkan saya bersaksi kepadamu, ketika saya bertobat, menerima baptisan Roh Kudus. Untuk yang pertama kali saya kepenuhan waktu itu siang-siang dalam suatu doa. Pertobatan saya yang nyata adalah satu ini. Saya menghormati orang tua saya. Saya respect, saya sayang mereka.
Kalau Anda tahu masa kecil saya, masa muda saya pun nakal. Bukan nakal yang bagaimana ya, saya cukup keras di jalanan. Hampir tiap hari itu saya trek-trekan, saya kebut-kebutan. Udah di jalan itu saya seperti kesetanan. Sudah lihat seperti ini hamba Tuhan bisa ngomong kayak gini, tapi masa lalu saya kasar, keras kalau di luar, apalagi kalau dengan kendaraan. Saya kebut-kebutan, saya trek-trekan itu hampir setiap hari. Puluhan kali saya itu kecelakaan, tapi Tuhan masih pelihara jagai utuh tubuh saya. Ada jahitan-jahitan sih, tetapi gak sampai yang patah tulang atau bagaimana. Semua karena kasih karunia-Nya Tuhan mau pakai hidup saya. Thank you Lord, thank you. Terima kasih. Kuperingatkan engkau hai anak muda, hormati orang tua, panjang umur akan menjadi bagianmu. Masa depan yang penuh dengan harapan, Tuhan siapkan kepadamu yang terbaik. Apa? Kalau engkau mengeluh tentang pekerjaan yang mungkin omsetnya turun, Bapak Ibu Saudara, ayo lakukan yang terbaik, berpikir, libatkan Tuhan, minta strategi, minta hikmat untuk mengelola. Kalau kita nggak minta, bagaimana kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan? Mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Oke, lanjutkan. Dalam keyakinan itu Daud meneguhkan orang yang saleh yaitu kita. Kata-katanya, hanya Allah, gunung batuku, hanya keselamatanku, hanya Allah. Dan semuanya. Bahwa Allah adalah perlindungan tempat kita berlindung. Dialah keselamatan kita. Ayat yang 9-10. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Allah ya tempat perlindungan kita sela. Ayat 10. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Hanya angin saja orang-orang yang hina, hanya dusta saja orang-orang yang mulia. Semua orang akan mengecewakan, kecuali kita mengharapkan, mengandalkan Tuhan. Orang itu bisa berubah, pagi, tahu, sore tempe, kata orang seperti itu. Kita ini tidak setia kecenderungannya, karena daging, karena sudah jatuh dalam dosa. Mari kita belajar, hanya Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Hakikat Allah adalah kasih. Demikian juga dalam hal kesetiaannya. Ya. Taruh pengharapan kita, andalan kita, sandaran kita kepada Tuhan saja. Neraca itu artinya apa? Timbangan. Jadilah adil. Allah itu adil dalam segala jalannya. Ya, bagaimana kita menimbang nasihat orang gini-gini dengan firman-Nya. Firman Tuhan ini menjadi timbangan atau neraca. Pakailah untuk kita membuat keputusan dengan yang berhikmat, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menaruh pada hal-hal yang duniawi, saudara. Ayat 11 dan 12. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jangan menaruh percaya pada hal duniawi. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Akan berlalu semuanya. Tak satu pun daripadanya. Tapi ada satu saja yang akan kita bawa di dalam kekekalan. Apa itu? Saudara tahu? Hanya ada satu yang akan kita bawa. Sampai kepada kekekalan. Bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Hal itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, pengenalan akan Dia yang semakin bertambah dalam dan dalam sehari demi sehari. Disitulah, hal itulah yang akan kita bawa dalam kekekalan. Sudahkah engkau mendapatkannya? Ayo cari bersama-sama. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Dia selama Ia masih berkenan ditemui. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan itu setia,
Jadilah setia, karena kita anak-anak Tuhan. Kuncinya adalah selesai dengan diri sendiri. Ya, karena kalau kita bisa selesai dengan diri sendiri, kita akan bisa dipakai oleh Tuhan jadi alatnya. Saya undang petugas praise and worship maju ke depan, kita akan naikkan satu pujian. Selain Kau tiada yang lain, ya. Amin. Biar lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, selain Kau tiada yang lain, Kau yang menawan hati kami. Hidup kami ini milik-Mu. Biar untuk seterusnya selama-lamanya seumur hidup kami milik-Mu. Tetap ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakanlah seturut kehendak-Mu. Jadikan semakin indah dan berkenan. Jadikan kami ini mahakarya-Mu, masterpiece. Yang menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan betapa mulianya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin, amin ya Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari kita nyanyikan segenap hati kita, berseru kepada Tuhan. Tuhan, hanya Kau satu-satunya. Selain Kau tiada yang lain. Kau tahu, Kau lihat Tuhan, setiap kedalaman hati umat-Mu. Kau saja, Kau satu-satunya yang terbaik yang kupunya. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hati. Mari sembah, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu. Mari bermazmur bagi Dia, mari menyembah, bermazmur bagi Dia. Nyatakan kepada Tuhan segala hal keinginanmu kepada Dia dalam doa dan permohonan. Telinganya tidak kurang peka untuk mendengar setiap doa, seruan hatimu. Speak to God. Cry out to you, Lord. I cry out to you, Lord. I honor you. I worship you. I want to love you more. I want to love you more. Teach me how to love you more. Teach me how to know you more. Walk with me. Lead me. Lead me. Oh, I cry out, lead me. Walk with me. Have mercy on me. Berkasih karunia ya Tuhan atas genap umat-Mu. Kasih karunia ya Tuhan. Lawat penuhkan, jamah setiap hati. Ramasyana rama-rama-rama. Syukur alama ya Rasul. Mehena atas sakara lama.
Henene kata karalaba ya ralaba ya syara bara bara bara. Henene me karalaba boraba so. Henene me haralaba. Henene me atakara ya senara lama lama. Hanya kau, tiada yang lain selain kau, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. Berdaulatlah dalam hidupan kami. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. I pray in Jesus name. Henenata harana mana mana. Osur ini. Kororoto korolo korolo. Haleluya. 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 Ramatahana nana mana. Sanakarana nana mana. Mari dengan lembut nyanyikan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung, kami akui Engkau dalam segala jalan kehidupanku. Ku akui Engkau yang berkuasa. Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Biar keyboard saja, ku sembah Engkau. Haleluya, ku sembah. Ku sembah Engkau dengan setengah suara. Allah yang ku percaya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ya Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Setiap hati terangkat kepada Tuhan. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Hai umat, hai domba-domba gembalaannya, Gembala yang agung, Yesus Kristus telah memperdengarkan suaranya bagi setiap kita. Listen, dengarkan. Jadilah tenang dalam hidupmu. Di sekitarmu mungkin hiruk pikuk atau seperti apa. Be still, jadilah tenang. Allah beserta dan Allah belum selesai. Tuhan pakai bahkan pergumulanmu itu sebagai kesaksian yang memuliakan Dia. Lihatlah, Allah sedang bekerja di tengah-tengahmu. Percayalah, berharaplah. Siapkan hatimu, buka seluas-luasnya. Karena dari hati ditentukan batas-batas kehidupanmu. Engkau akan mengalami hal-hal besar. Kau mau? Siapkan hatimu dan berilah Tuhan ruang untuk bekerja menunjukkan kesetiaannya. Dia sekali-kali gak pernah membiarkan meninggalkanmu. Dia mengasihimu. Amin. Mari saya akan berdoa buat engkau. Jemaat-jemaat terkasih. Taruh tangan di depan dada seperti ini. Tuhan, hamba sebagai hamba-Mu berdoa kepadamu, Allah yang kulayani, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau tunjukkan, yang Kau nyatakan dalam hidup kami sehari ini saja. Belum lagi yang lalu sekian banyak hari-hari kami jalani, Engkau ada di sana. Aku mengakui Engkau di dalam segala jalan itu. Engkau tidak pernah jauh ya Tuhan. Thank you. Hamba berdoa lanjutkan kasih setia-Mu dalam hidup jemaat-Mu yang Kau kasih ini. Rahmatilah. Anugerahilah, kasih karuniailah. Pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Biar mereka mengenal sebagai Tuhan Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Allah yang menyediakan, Allah sumber kemenanganku. Nama takara nama. Jadilah kuat jemaat Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuatkan teguhkan hatimu. Sebab hari esok
Dalam perkenanan Tuhan ada hari yang ketiga dalam hidupmu. Kau akan bangkit, kalahkan maut, kalahkan segala problematika, kalahkan Daud itu. Tidak kalahkan Goliat-Goliatmu. Biar orang-orang di sekitarmu melihat, mengenal Allah yang kau sembah itu Allah yang hidup. Terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, anugerah yang sempurna daripada Allah Bapa, dan persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus yang selalu ada menyertai, menguatkan dan meneguhkanmu. Sehingga janji-janjinya yang tertulis dalam hati dan pikiranmu genap seperti yang kau percayai. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aku terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku.